ASEAN adalah organisasi regional Asia Tenggara yang didirikan pada 8 Agustus 1967 oleh 5 negara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini ASEAN memiliki 10 anggota penuh dan 1 calon anggota, yaitu Timor Leste, yang sedang dalam proses bergabung secara resmi. ASEAN bertujuan menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera melalui kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan moto satu visi, satu identitas, satu komunitas, ASEAN terus berupaya mempererat solidaritas regional. Negara-negara ASEAN memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, mulai dari tarian tradisional Bali di Indonesia, batik Malaysia, wayang kulit di Thailand, hingga festival Songkran yang meriah. Keberagaman bahasa, adat istiadat, dan kuliner mencerminkan identitas unik tiap negara anggota, namun tetap bersatu dalam semangat ASEAN yang harmonis. Pada awal abad ke-21, integrasi ekonomi global menjadi penting untuk menghadapi globalisasi dan liberalisasi perdagangan. ASEAN yang awalnya fokus pada kerjasama politik sejak tahun 1967, kemudian berkembang ke bidang ekonomi dengan membentuk kawasan perdagangan bebas, hingga menjadi ASEAN Economic Community, atau bisa disebut AEC, yang dideklarasikan pada konferensi tingkat tinggi di Bali tahun 2003. AEC bertujuan menciptakan kawasan yang stabil, makmur, dan kompetitif, serta mendorong integrasi pasar modal melalui roadmap integrasi ASEAN di sektor keuangan, termasuk pengembangan pasar modal dan liberalisasi jasa keuangan. Krisis finansial seperti pada tahun 1997 dan 2008 menunjukkan bahwa pasar ASEAN rentan terhadap efek menular contagion. Ketika krisis terjadi, aliran modal keluar secara besar-besaran, menyebabkan pelemahan nilai tukar dan turunnya indeks saham. Penelitian menunjukkan bahwa korelasi antar pasar meningkat saat krisis, membuat diversifikasi internasional menjadi kurang efektif. Beberapa bursa di ASEAN memiliki hubungan kausal saat krisis seperti Filipina, Singapura, dan Thailand, sementara Malaysia dan Indonesia tidak menunjukkan hubungan yang sama. Konflik antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar. Konflik antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar ini berakar pada penolakan terhadap kewarganegaraan mereka yang dianggap imigran ilegal meskipun telah lama tinggal di negara tersebut. Pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara karena mereka tidak termasuk dalam 135 etnis resmi yang diakui oleh Undang-Undang Kewarganegaraan 1982. Diskriminasi dan kekerasan sistematis, terutama oleh militer dan kelompok mayoritas Buddha, mencapai puncaknya pada 2017 dengan operasi militer yang menyebabkan pembunuhan massal dan pengungsian lebih dari 700.000 Rohingya ke Bangladesh. Konflik ini melibatkan pemerintah Myanmar, militer, kelompok nasionalis Buddha, dan kelompok militan Arsak, serta memunculkan tantangan besar dalam upaya penyelesaiannya, termasuk pengakuan internasional terhadap status Rohingya dan ketegangan etnis serta agama yang memperburuk situasi. Perubahan sosial yang mendorong peningkatan kesadaran hak asasi manusia dan keadilan sosial adalah pendidikan, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu siswa memahami nilai-nilai kewarganegaraan, hak dan kewajiban, serta pentingnya berpartisipasi dalam masyarakat. Pendidikan hak asasi manusia dapat membantu mengembangkan pemahaman tentang tanggung jawab bersama untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai kenyataan di setiap komunitas. Lalu yang kedua, kolaborasi.
Kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional dapat memperkuat penegakan hak asasi manusia. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proyek pelayanan dapat membantu mengidentifikasi masalah keadilan sosial. Tepat. Ketika tampaknya keadaan demokrasi di Asia Tenggara yang sudah dalam kondisi buruk tidak dapat menjadi lebih buruk, hal itu telah terjadi. Kamboja, yang semakin otokratis menggelar pemilihan umum palsu di mana partai oposisi utama dilarang dan partai yang berkuasa dari Perdana Menteri lama Hun Sen mengambil hampir setiap kursi. Di Thailand, di mana partai progresif Move Forward memenangkan banyak kursi dalam pemilihan bulan Mei. Partai-partai yang berpihak pada militer dan kekuasaan royalis telah menggunakan setiap alat yang mungkin untuk memblokir pemimpinnya, Pita Limjaroenrat, dari pencalonan Perdana Menteri. Sementara itu, junta Myanmar terus berjanji dan menunda pemilihan umum palsu mereka sendiri, sementara terlibat dalam perang saudara yang telah melibatkan angkatan bersenjatanya mengintervensikan. Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana demokrasi berubah dari buruk menjadi lebih buruk di seluruh Asia Tenggara. Di Malaysia, sementara Perdana Menteri Anwar Ibrahim berjuang selama puluhan tahun sebagai pemimpin oposisi untuk reformasi demokrasi. Di Filipina, ketidakstabilan dan sifat otokratis telah mengasingkan investor asing, dan meskipun Marcos berusaha menarik mereka kembali, hal itu akan sulit dilakukan. Dan di Indonesia, pemberian lebih banyak kekuasaan kepada militer termasuk atas perusahaan-perusahaan negara merusak ekonomi dengan menambah birokrasi dan korupsi yang menjadi hambatan bagi investasi asing. Dalam beberapa hal, tidak sama sekali beberapa negara paling otoriter di kawasan ini seperti Vietnam telah terbukti mampu mengawasi pertumbuhan dan pembangunan yang mengesankan.